Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam malam warahmatullahi semuanya. wabarakatuh. Eh, Selamat datang dan terima kasih udah hadir nih Pak Bambang, Bang Rafdi juga, serta teman-teman yang malam hari ini udah join duluan ya. Mudah-mudahan nanti yang lainnya bisa nyusul. Alhamdulillahirrahmanirrahim, bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam hari ini bisa kita kembali bertemu di klinik puisi dari Divisi Karya BPPFLP. Selawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW dengan lafaz Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Tanpa memperpanjang waktu lagi, kita mulakan dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan pertemuan ini diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Dan nanti kita bisa mencerna masukan-masukan dari para mentor kita. Untuk pertama kali ini akan diserahkan kepada Pak Bambang terlebih dahulu. Silakan Pak Bambang. Makasih Vita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin duluan ya udara dia. Ya, silakan Pak Bambang. Baik, sambil menunggu yang lain, eh, eh, kita pingin ke depannya, walaupun ini sebulan sekali, kalau teman-teman dari peserta ada usulan pola seperti apa yang kita untuk meramaikan klinik puisi, silakan di grup itu diusulkan. Nanti kalau misalnya ada sesuatu yang lebih menantang lah dari rutinitas seperti ini, mungkin nanti kita dari teman-teman divisi karya bisa membincangkan dengan konsultasi dari teman-teman BPP yang lain. Karena puisinya kalau nggak salah tinggal tinggal stoknya makin menipis. Nah, nanti apakah kita buka kembali atau kita ada pola lain ya. Tapi tidak masalah. Teman-teman, pada kesempatan kali ini sebelum saya memulai sambil menunggu yang lain, em, saya ada sedikit lah dari pengalaman membaca teman-teman puisi teman-teman. Kadangkala ada pelatihan-pelatihan yang pernah saya ikuti, saya ingin sharing gitu ya. Tapi nanti mungkin udah Radi bisa nanti memberikan, kayak kemarin udah Radi memberikan teknik atau penjelasan puisinya yang pernah dimuat. Kali ini satu saya coba teman-teman kita belajar memilih diksi yang tidak biasa gitu kan. Kita harus memadu-madukan agar kita terbiasa bermain dengan diksi yang tidak biasa. Coba pada kesempatan kali ini coba latihan sebentar sebelum saya ulas satu persatu, kita bincangkan satu persatu. Uh, saya ingin kita berfokus pada barang-barang yang ada di dapur terlebih dahulu. Di dapur ya, di dapur. Coba silakanlah mau di chat atau disebutkan barang-barang apa saja yang ada di dapur yang teman-teman anggap satu saja. Silakan apa saja. Mau di chat boleh, disebutkan boleh. Silakan. Di dapur ada apa saja ya? Ada piring, betul. Ada apa lagi? Ada garam, wajan, rak piring. Nah, ada pisau, ada kompor, oke, dan lain-lainnya. Kita coba belajar melihat ketika kita ke dapur, kita bermain latihan juga. Karena menulis puisi ini juga bisa dengan proses latihan, ya. Tadi ada yang menyebut piring misalnya. Coba kita belajar bermain menggabung-gabungkan kata itu piring misalnya. Tapi kita bukan menjadikannya itu sesuatu yang biasa. Misalnya kalau kita sebut, kita misalnya kata sepiring, biasanya secara otomatis kita akan menambahkan apa? Menjadi apa? Boleh disebut atau di chat. Sepiring, biasanya otomatisnya apa? Kita akan menyebut apa? Sepiring nasi. Oke, itu otomatis. Tapi coba kita belajar, kita akan coba menemukan gabungan-gabungan diksi yang menarik. Kita dengan menggabungkannya dengan kata benda ini yang kita tambahkan kata sepiring. Coba biasakan mau kata sifat, mau warna, ataupun sesuatu yang bersifat rasa dan lain-lain. Coba di luar kata otomatis yang kita sebut sepiring, coba sepiring apa? Ah, betul, sepiring emosi, sepiring apalagi silakan.
bisa warna sepiring jingga. Nggak ada yang menyalahkan kok kita kita bermain seperti itu. Nah, itu kan karena kita sepiring asa, sepiring harap, sepiring dosa, sepiring apa dan sebagainya. Nah, jadi kita belajar seperti itu. Demikian pula misalnya cangkir. Kita kalau udah sebut secangkir, kita otomatis akan itu dari sepiring penyesalan, Mbak Dia. Silakan, itu boleh saja. Jadi kita bermain di situ. Tapi kalau misalnya kita sudah beralih dari piring, kita coba ke cangkir. Kita misalnya secangkir, kita otomatis biasanya akan otomatis apa? Tadi kayak sepiring, sepiring nasi. Ini secangkir apa misalnya? Secangkir atau oke udah langsung secangkir kebahagiaan. Kalau misalnya kita biasanya kan secangkir kopi, secangkir teh, nah itu tadi secangkir rindu kan bagus tuh ya, secangkir rindu, secangkir senyuman. Oke, belajar. Saya paling suka kata diksi secawan. Kan cantik ya, secawan. Apalah yang mau teman-teman secawan harap, secawan asa, secawan rindu, secawan dosa, secawan secawan merah. Bisa saja nggak ada yang menyalahkan itu. Itu menandakan secawan madu. Kalau secawan madu masih biasa. Secawan madu masih biasa. Secawan janji ya udah. Ya kayak gitu-gitu. Jadi kita kita bermain di situ. Ini proses latihan saja. Oke, sekarang kita beralih ke sebatang pohon. Pohon itu ada macam-macam bagiannya. Ada batang, ada apa lagi selain batang? Chat aja. Ada batang, ada ranting, betul. Ada apa lagi? Ada dahan, akar, ya oke. Dan lain-lain. Kita bisa bermain seperti tadi. Misalnya ranting, kita seranting. Misalnya seranting apa misalnya cocok. Saya pernah ada puisi namanya Seranting Doa. Kan cantik tuh kan kita kita bermain di situ. Misalnya sebatang, jangan sebatang pohon, tapi sebatang cinta, seranting harap. Nah, seperti itu. Ini untuk proses latihan aja ya. Kita coba bermain diksi yang tidak biasa. Jangan takut, kita nggak akan salah di situ, tapi ini proses belajar mencari sesuatu yang tidak biasa. Karena pada puisi malam ini pada bagian saya banyak diksi-diksinya itu masih perlu latihan bersama mencari diksi-diksi uh, uh, yang orang mendengarnya tuh kok cantik gitu ya, indah gitu kan. Itu karena kita bermain mempertemukan kata-kata yang seperti tadi. Bisa saja teman-teman mengambil bagian-bagian dari laut. Nah, di laut misalnya ada karang, kita tambahkan aja sekarang apa kayak gitu. Di bagian mana lagi teman-teman beralih ke benda-benda yang ada di dalam satu sekelompok gitu. Nggak apa-apa, gabungkan saja, maka nanti akan menemukan diksi yang benar-benar ciri khas teman-teman kayak gitu kan. Saya terus bilang, saya sering secara tidak sadar tuh secawan itu selalu sering muncul gitu kan, karena saya suka kali dengan diksi itu. Ditambah apalah kayak gitu ya. Jadi nggak masalah, kita sama-sama belajar di situ. Ini proses belajar. Baik, langsung saja. Malam ini, ada Mbak Ika, nggak dikasih kesempatan dulu ngomong, Mbak Pita? Lanjut Pak Bambang, mohon izin saya soalnya ini nyambi nemenin anak belajar ini, mohon Oh maaf. ya, lanjut ya Mbak Ika ya. Oke. Ya, silakan Pak Bambang. Oh iya iya, kita lanjut saja di sini. Terlepas dari teman-teman itu hadir atau tidak, kita tetap apresiasi yang di sama saya itu tak ada sama sekali yang hadir. Oke, betul nggak? Ada Pak, Siapa tuh? Kak Farida ya, Agustina Oh, ya. Farida. Oh, maaf, Hmm. sini. Oh, F-nya itu Farida. Iya kayaknya ya. Iya iya, Farida Iya, siap. Agustina. Heeh. Oke, kita coba lihat ya. Kita share dulu Pak Farida punya. Oke, Farida. Ini punya Mbak Farida ya. Oke, Mbak Farida bisa baca Mbak? Mbak kurang besar ini. Silakan Mbak Farida baca Mbak.
Baca biasa aja nggak apa-apa, Mbak. Iya, sebentar. Ini sambil nemeni anak iya, Pak. Ya nggak apa-apa. Iya. Nampak di layar atau dari laptopnya atau dari HP-nya, Mbak? Gimana? Iya, sebentar, sebentar. Tutup kamera aja juga nggak apa-apa lah. Kalau misalnya memang nggak bisa. Tapi yang penting ada suara. Iya, iya. Ini pas agak rewel anaknya, Pak. Pangapunten. Bentar. Oh, iya, 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 iya. Baik, kalau gitu saya bacakan ya, Mbak ya. Tapi sambil dianukan. Nggak apa-apa, biar kita ada rasa membaca puisi ini. Untukmu, bukan tak mau, tapi tak mampu. Bukan tak peduli, hanya malu pada diri. Saat tentangmu terngiang di telingaku, kabar darimu selalu mengguncang jiwaku. Sedih, perih, gundah memeluk selaksa resah. Jiwaku kian mengerdil, menatap diri yang belum cukup andil. Gempuran mengisi amunisi pertahanan, kematian mengawali kehidupan. Darah segar yang mengalir, suburkan bibit perlawanan hingga akhir. Izinkan kami di sini, hadirkan segenap kesadaran diri. Tangan, kaki, dan hati ini takkan diam hingga kau terbebas kembali. Ponorogo, 31 Oktober 2024. Di sini ada 5 catatan untuk Mbak, nanti bisa dibaca, tapi saya langsung aja pada di sini. Mbak Farida, sambil gini aja. Mbak Farida ini nulisnya mu-nya ini untuk siapa kira-kira, Mbak? Untuk seseorang yang seperti apa menurut Mbak? Kan Iya, untuk itu Palestina maksudnya, Pak Bambang. Oh, Palestina ya. Oke, Iya. oke. Palestina. Saya pikir pasti ada sesuatu yang terselubung nih. Mu-nya pasti bukan mu yang biasa. Misalnya bukan antara aku, kamu, dan rindu. Ya, seperti itu. Mu-nya di sini memang saya melihat ada satu tersembunyi. Tapi kita berbicara di sini. Mbak di sini sudah bermain ku ya Mbak ya, di telingaku, jiwaku. Coba perhatikan pada bagian sini, tiba-tiba izinkan kami di sini. Perubahan dari ku, aku, tiba-tiba kami, ini tentunya harus menjadi catatan. Kalau kita sebutkan itu berarti perubahan seperti mendadak dari ketika bicara aku tiba-tiba memunculkan kami. Nah, itu juga perlu dalam konsistensi dalam kepenulisan ya Mbak ya. Mungkin perlu dipertimbangkan hal-hal yang nampaknya sepele seperti itu. Kemudian ini bisa saya melihat ada sedikit berlebihan ketika di sini ada memunculkan saat tentangmu terngiang di telingaku. Ngapa tidak saat tentangmu terngiang di telinga? Kan itu kita sudah otomatis bicara kita bicara mu berarti kan telinga ku di sini gitu kan, Mbak? Kemudian kabar darimu selalu mengguncang jiwaku. Nah, jadi cukup ku-nya yang ini dihilangkan. Ini nampaknya sepele tapi menjadi satu keseriusan kita memadatkan makna di situ ya. Di sini juga jiwaku kian mengerdil. Karena kita bermain banyak ku, mengapa tidak langsung saja jiwa kian mengerdil? Coba rasakan mana lebih lebih terasa jiwa kian mengerdil atau jiwaku kian mengerdil. Karena kita sudah bicara aku di depannya kan? Seperti itu. Ah, di sini. Yang ini juga nih, gempuran. Kita tahu yang ketika untukmu, ini pasti ini munculnya saya tanda tanya ini, oh gempuran mengisi amunisi pertahanan. Ini pasti bukan bicara tentangmu biasa. Ternyata Mbak menyebutkan tentang Palestina. Tapi kita harus bisa memilih gempuran mengisi amunisi pertahanan. Ini ada 3 kata yang pakai berimbuhan yang sedikit eh, ketika dibacakan itu kurang artis, kurang apa ya, seninya tuh kurang dapat, Mbak. Gempuran mengisi amunisi pertahanan. Ada patah iramanya itu kurang pas. Coba dipilih kata yang
di antara ini cukup tidak kata berimbuhan majemuk kayak gitu ya Mbak ya, dipilihkan ini. Kemudian ini apalagi dalam satu baris kalau bisa, yang ketiga, yang baris kedua nih, kematian mengawali kehidupan. Ini semua kata-kata berimbuhan, kematian mengawali kehidupan. Kalau dalam pembacaan puisi, penulisan puisi, ini menjadi kurang-kurang indah. Atau salah satunya misalnya mati mengawali hidup. Nah, misalnya kayak gitu. Itu kan jadi terasa lebih power, lebih kuat ya daripada kematian mengawali kehidupan. Kita iramanya tak dapat, tapi kalau mati mengawali hidup, nah, itu kan lebih terasa. Kemudian walaupun kata yang berikutnya darah segar yang mengalir, kita ketika kita bisa tidak menggunakan kata yang, itu kita usahakan hilangkan saja biar terasa. Kecuali kalau memang terpaksa memang harus dipakai. Coba darah segar yang mengalir atau darah segar mengalir. Mana lebih enak, gitu kan? Kemudian ini tadi yang izinkan kami di sini. Ini tadi kan awal kita bicara aku, tiba-tiba kami ini menjadi mengganggu ketika kita perubahan dari aku menjadi kami. Izinkan setahu saya pakai Z nggak Mbak ya? Nanti coba dilihat kembali. Hadirkan segenap kesadaran diri. Hadirkan segenap sadar diri, kesadaran diri. Ini juga terlalu panjang, nggak enak. Bentar. Tangan, kaki, dan hati ini takkan diam hingga kau terbebas kembali. Di sini endingnya enak. Maksudnya terasa terasa ada sesuatu yang eh, harapan yang muncul gitu kan. Takkan diam hingga kau terbebas kembali. Kalau saya menggunakan pembacaan, jadi terasa ini. Itu untuk catatan Mbak Farida. Di sini ini yang ada 5 nih mirip seperti tadi lah. Eh, Nanti Mbak silakan dibaca, dipelajari. Kalau misalnya suatu saat menulis, perhatikan yang tadi masukkan lagi. Tapi sekali lagi ini sesuatu yang bisa mempengaruhi nanti pembacaan berikutnya. Satu sisi dari judul, Mbak pintar walaupun judulnya hanya untukmu, tapi ternyata mengandung satu yang lebih luas. Mungkin ada yang mau dibincangkan Mbak Farida? Iya, terkait tadi kan untukmu itu maksudnya Palestina, apakah itu perlu dituliskan secara eksplisit Nggak sebenarnya? usah, kalau menurut saya tidak usah. Tapi kalau judul ini kan untukmu, judul kayak gini kan biasa gitu Mbak ya. Saya pertama ketika membaca ini judulnya masih biasa, pasti bicaranya tentang aku, kamu rindu, aku, kamu kasih dan sebagainya. Tapi setelah kita membaca di dalamnya, ada sesuatu yang mendalam yang ternyata bicara tentang Palestina. Tapi mungkin kalau mau lebih tidak menjadi judul yang tidak biasa, munya mungkin dikasih 2 tanda petik atau tanda miring atau apa sehingga orang penasaran kenapa sih dikasih miring misalnya seperti itu. Tapi kalau misalnya langsung untukmu Palestina kan sudah terang benderang banget itu kurang-kurang tepat gitu kalau menurut saya ya gitu. Mbak kuatkan lagi emosinya sudah mulai dapat di sini tapi tadi yang catatan-catatan sedikit. Ada lagi Mbak Farida? Iya, sementara itu. Terima kasih. Ya, ya, tema Palestina Mbak udah dapat. Nanti suatu saat coba menulis lagi tema-tema yang kemanusiaan. Kalau memang Mbak memang eh, lebih power kuat di situ, tadi masukan tadi bisa. Tapi kalau untuk latihan, sekedar latihan, coba beralih ke tema-tema lain. Selain humanisme seperti ini, mungkin tema-tema ya tema-tema metropolis yang ada di sekitar kita atau tema tentang keluarga. Jadi kita punya kaya dalam berbagai macam tema. Nanti satu saat dari proses belajar itu kita akan menemukan style kita ternyata cocoknya di mana. Itu nanti Mbak yang akan bisa menentukan. Itu ya Mbak Iya, Farida. iya, siap. Insya Allah. Terima kasih. Alhamdulillah sama. Nanti saya kirim ke grup ya Mbak masukan-masukan ini ya. Oke. Kita siapa lagi yang ada ya? Sebentar. Ini Mbak Agustina sudah. Mas Jaka belum ya?
Bu Mbak Binti ini ya. Binti Wasiatul Ilmi Rindu, ada nggak? Iya, Bu Binti Wasik ini apa ya? Oh iya, Bu Binti Wasik ya. Iya, Oke. kayaknya ya, Pak. Kalau ada orangnya kita langsung aja, nggak apa-apa. Gitu kan? Iya. Oke. Ada Bapak. Kita. Oke. Apa nih? Oke, sekarang Mbak Bu Binti. Kita share ya. Oke. Ini Nandi ini juga nggak? Apa Kak ini? Ayunda Nandi. Oke, kita Ibu Binti atau Mbak Binti Wasiatul Ilmi dulu ya. Rindu Iya, tak Pak. sampai. Bisa Lanjut. dibaca Mbak Binti apa nih? Wasiatul Ilmi. Bisa dibaca, Mbak? Masih jauh dari ini. Apalah kalau nggak Agak berkesempatan besar saya. dikit lagi nggak, Pak? Di Zoom. Oke, Oke, Pak. Udah. oke ya, oke. Mbaknya nggak ada ya? Nggak baca ya? Binti Wasiatul Ilmi, rindu tak sampai. Hasrat suat terkurung dalam hati, berbisik lembut namun tak kuasa menyentuh. Menyusup dalam tiap tarikan nafasku, tertahan, gemuruh lembut tak pernah lepas. Rinduku padamu tak tahu kemana, berharap waktu bawa kita bersua. Meski kita tahu akan tiba di sana, di tempat keabadian penuh kemuliaan. Oh, rinduku yang tak sampai, menjadi sajak dalam hatiku yang damai. Meski jauh tak tersentuh jemarimu, rinduku abadi meski tak berperi. Kusampaikan pada sang penguasa malam di sepertiga malam nan sunyi, bersimpu menangis berharap rasa ini sampai kepadamu. Hanya kenangan dan bayangmu yang menemani. Baik, di sini ada 5 catatan untuk puisi Mbak Binti. Tapi satu-satu rindu tak sampai. Kalau secara judul ini masih biasa ya, rindu tak sampai. Ingat lagu Zaman Rinto, tangan tak sampai, rindu tak sampai. Kita eh, belajar membuat sesuatu. Ada nggak kata rindu tak sampai ini ada diksi yang lebih lebih kuat untuk kita bisa menjadikan sebagai sebuah judul. Karena kalau kita membaca judul seperti ini, rindu tak sampai, itu oh pasti tentang itu misalnya tentang apa yang orang udah langsung bisa menebak. Tapi coba aja mulai bermain apa ya, bermain judul itu sesuatu yang tak biasa. Itu proses belajar lah dengan membaca judul-judul puisi-puisi orang yang katakanlah sudah jadi ya. Ini karena temanya masih tema banget, tema tentang aku ya, tentang tentang kerinduan dan sebagainya. Oke. Kalau di sini hasrat sua terkurung dalam hati, berbisik lembut. Nah, di sini berbaris lembut namun tak kuasa menyentuh. Kita kadangkala kalau memang puisi kita ini adalah puisi yang berbait seperti ini, kita mempertimbangkan keseimbangan keseimbangan kata dengan baris-baris sebelumnya, gitu ya. Kecuali kita puisinya kayak puisi-puisi esai ya, di Lexitera tuh banyak pada puisinya itu nggak masalah. Tapi ini kan kita memang menjadikan sebuah bait per bait, jadi kalau tidak ada keseimbangan. Di sini hasrat sua terkurung dalam hati. Ketika membaca baris kedua, berbisik lembut namun tak kuasa menyentuh. Kenapa harus ada kata namun gitu kan? Berbisik lembut tak kuasa menyentuh. Kan lebih enak gitu kan daripada pakai kata namun. Gitu kan? Jadi kita perhatikan baris per barisnya. Juga yang di sini. Tertahan gemuruh lembut tak pernah lepas. Coba dirasakan. Tertahan gemuruh lembut tak pernah lepas. Coba tertahan gemuruh tak pernah lepas. Kenapa harus gemuruh lembut? Itu kan seperti itu. Nah, kita usahakan tidak mempertemukan kataku dan mu dalam satu kesatuan. Bisa ada ku dan mu.
Mana yang harus kita hilangkan? Karena nanti bunyinya jadi tidak enak. Jadi puisi ini kesannya kayak egois gitu kan. Aku, kamu, nah, gitu. Rinduku padamu kan bisa saja. Rindu padamu tak tahu kemana. Kan lebih enak daripada rinduku padamu ketika berbunyinya tuh jadi kurang enak. Jadi usahakan selagi bisa kita menghilangkan, tidak mempertemukan kata personal aku dan kamu dalam satu baris kita hilangkan. Ya, berharap waktu. Mengapa harus bawa kita bersua? Berharap waktu kita bersua. Jadi kadang-kala nampaknya sepele, kita rasakan mana yang harus kita pangkas kalau memang itu kita membuat sebuah keseimbangan. Meski hati tahu akan tiba di sana. Perhatikan typo-typo seperti ini, apakah ini sebagai simbol, tapi menurut saya ini belum dilakukan swastunting ya, yang ada tiba nih, titik nih, seperti itu. Nah, di sini mempertemukan dua kata berimbuhan seperti ini kurang indah. Di tempat keabadian penuh kemuliaan. Coba dirasakan, di tempat keabadian penuh mulia atau di tempat abadi penuh kemuliaan. Pilih salah satu di itu ya. Jadi kita bisa, nah, saya tidak bermaksud kata oh, kata wahai, kata itu sebagai sesuatu yang tidak bagus, tapi ketika kita tidak membuat satu pola, kata oh ini mengapa harus dimunculkan? Jadi terkesan kita membunyikan sesuatu yang tidak perlu. Oh, rinduku yang tak sampai. Coba, rinduku tak sampai. Ngapa harus pakai oh yang seperti sini ya? Menjadi saja dalam hatiku yang damai. Kan cukup, yangnya coba hilangkan. Menjadi saja dalam hatiku damai, dalam hati damai. Jadi selagi kita bisa menghilangkan kata yang, kalau memang itu tidak penting, hilangkan. Meski jauh tak sentuh jemarimu. Rinduku abadi meski tak berperi. Nah, ini bagus nih. Rinduku abadi meski tak berperi. Kan ada sesuatu yang diksi yang bagus. Kusampaikan pada sang penguasa malam. Ini masih biasa ya, bukan berarti mengelemahkan arti kata sang penguasa malam. Coba cari apalah ya, kata-kata yang tidak biasa, pengganti sang penguasa malam. Itu kan maksudnya Allah ya. Tapi apa? Di sepertiga malam nan sunyi, ini masih biasa. Cari misalnya malam ketika malam berhentinya, misalnya berhentinya bintang-bintang berkelip atau kayak gitulah. Jadi jangan hal-hal yang berbiasa. Nah, di sini bersimpu menangis berharap rasa ini sampai kepadamu. Ini panjang. Udah bersimpu, kita pasti kan akan menangis kan. Pilih salah satu. Bersimpu, bersimpu mengharap saya ini sampai kepadamu. Ini juga harus dipangkas ini. Hanya kenangan dan bayangmu yang menemani. Mengapa tidak hanya iyangnya kita hilangkan? Hanya kenangan dan bayangmu menemani. Kan lebih enak daripada hanya kenangan dan bayangmu yang menemani. Hanya kenangan dan bayangmu menemani. Sini diubah ya. Pilih aja menangis. Rasa ini. Sini ada yang nggak nyambung nih. Bersimbu menangis berharap rasa ini sampai kepadamu. Cobalah dipilih diksi-diksi. Ini yang ini sang penguasa malam, sepertiga malam itu kita coba ganti. Bukan berarti melemahkan maksud kata yang sudah umum ini, tapi kita harus kreatif mencari kata-kata selain. Ada pertanyaan Mbak, siapa tadi Mbak Binti? Ada loh di sini Mbak Bintinya tuh ya. Oke, Ada kalau Pak, tapi nggak on speaker nih. nggak apa-apa lah. Yang paling penting dengar, nanti kita kasihkan ke grup, nanti bisa disampaikan. Terima kasih banyak Bapak. Oh ya, Saya ada mau ditanya Mbak? sementara belum. Oke, Terima Mbak kasih lebih banyak. senang menulis puisi-puisi yang tentang rasa ya, atau gimana Mbak? Sebenarnya saya kan seorang guru. Saya juga. Sebenarnya saya nggak punya latar belakang di
di apa itu di sastra atau di bidang puisi. Cuma saya sekedar kadang mengumpulkan puisi anak-anak itu. Jadi ini hanya apa ya? Saya terima kasih banget banyak masukan yang saya peroleh dari Bapak ini. Jadi mungkin ini sesuatu yang baru untuk saya mengenai puisi, Pak. Terima kasih banyak. Untuk Nggak apa-apa, pertanyaan Mbak. mungkin Saya juga latarnya bukan seorang guru bahasa. Saya guru sosiologi. Saya belajar menulis puisi. Nggak apa-apa. Dunia lingkungan saya juga seorang guru. Jadi banyak bahan mentah untuk kita menulis puisi tentang anak-anak kita, tentang lingkungan kita, tentang pendidikan. Silakan. Mungkin saat ini tentang pendidikan yang masih arah pendidikan kita seperti apa kita tuangkan dalam puisi. Atau Mbak bidang studinya apa? Atau guru kelas atau guru apa dan sebagainya? saya guru agama, Bapak. Oh, guru agama. Oh, guru Ya, agama. Kita pernah menulis judul kumpulan puisinya Sebaik-baik Manusia. Itu bagaimana sifat-sifat Rasul kita tuangkan dalam puisi. Nah, itu bisa menarik. ya, ya. Kalau misalnya Mbak Binti Wasi mau fokus, bidang kita tuh kadangkala menjadi penguat. Coba gambarkan misalnya tentang Khalifah, tentang Umar bin Khattab, jadi puisi. Coba dimulai dari situ, karena kita pasti kan sudah sedikit punya bekal, lebih bekal untuk itu, tinggal kita tuangkan dalam dengan prase puisi dan sebagainya. Itu nanti kalau misalnya penggambaran tentang agama malah banyak loh. Saya sedang mengumpulkan puisi-puisi pendek saya tentang bertema religi karena kebetulan kemarin ada umroh lah di kesempatan saya ambil patahan-patahan kepingan-kepingan yang ada tentang Ka'bah, tentang ritualnya, tentang tawaf, tentang sa'i, tentang zikir. Itu juga menjadi eh, eh, puisi-puisi yang bertema religi itu juga. Apalagi Mbak guru agama. Coba dari situ kita ambil dari hal yang kecil nampaknya menjadi rutinitas. Saya juga ada menulis puisi tentang gerakan-gerakan sholat. Misalnya awal, tayatul akhir. Itu kan dari bacaannya bermakna apa? Nggak apa-apa. Pendek nggak apa-apa dulu. Puisi itu bukan berdasar bagus tidaknya bukan masalah panjang pendek, tapi kepadatan dan pesan serta makna. Gitu Mbak ya? Dicoba Mbak, ditulis. Ya, terima kasih Bapak. Terima kasih banyak. Iya, Alhamdulillah. Ditunggu puisinya ya berikutnya. Ya, insya Allah. Nah, terima kasih. Berikutnya siapa lagi, Vita? Tadi, Ini ke siapa tadi ya? Ada Nandia. Siapa nih? oh Ada Nandia. Iya. Oke, sebentar. Ayuda Nandia. Wah, ini bagus juga nih. Mbak Ayuda Nandi ada? Maaf Ayuda. Kak, Pak, bukan Maaf, Mbak. maaf. Ayuda Nandi. Maaf, Mas Nandi ya? Ini Ya, N4ND. Oke. Mas, baca puisinya bisa, Mas. Saya besarin. Nampak, Mas? nampak. Nah, baca, Mas. Ntar, Mas di mana kampungnya? Hah? Ini Posisi di di mana tuh? Depok. Oh, Depok. Depok. Oh ya. Silakan. Panggil Mas saja lah ya. Trompa di ubun, kopiah di kaki, negeri makmur, hawa subur, yang tampak indah di dalam susah. Isi perut gembur, isi otak hancur. Isi bumi cukup, isi hari tangkup. Air turun deras, sampai darat keras. Atas penuh kenyang, bawah peluh kurang. Wahai teman dekat, jauh di sana kami harap sangat. Bimbing kami dunia akhirat, kalah kuat pun sekarat. Hingga tanggungan kau nanti tak berat, namun terompa di ubun kau kayu yang tertegun. Namun kopiah di kaki kau hajar yang hakiki. Wahai dunia rakyat, harimu tak cukup hanya melarat, pikirmu pun harus taat.
walau din pun harus kau bebat untuk duniamu yang kuat. Namun terompa di ubun kau lupa dirimu, siapa yang tuntut. Namun kopiah di kaki, di benakmu terpenting esok tak mati. Terompa di ubun, kopiah di kaki. Atas dan bawah saling bercermin tak henti. Terompa di ubun, kopiah di kaki. Semua pikir benar sampai di bawah mati. Terompa di ubun, kopiah di kaki. Perjuangkan ego santun walau taruh harga diri. Terompa di ubun, kopiah di kaki. Dapat bertukar dengan juang ikhlas penuh hati. Bagus ya Mas ya. Ini ada sedikit, ada 4 catatan, tapi saya langsung aja ke sini ya. Trompa di ubun, kopiah di kaki. Ini memang ada semacam satir gitu ya Mas ya? Satir ya bentuk perumpamaan, ada sindiran kepada siapa dan sebagainya gitu. Pasti ini ditulis dalam rangka untuk menyampaikan sebuah pesan. Sebuah puisi itu ketika tidak harus dia ada yang kuat di teks, ada yang kuat di pesan. Kalau ini eh, teksnya masih bisa kita perkuat, tapi secara pesan dia kuat, gitu ya. Benar ditujukan pada sesuatu, Mas? Ya, betul sih. Betul ya, oke. Ini Mas Andi, tahun berapa cuma makin ke sini kok makin relevan ya. Ini udah lama juga yang gini. Terus ya kan bikin dalam teori sejarah itu kehidupan manusia ini bersiklus, bersiklus. Kehidupan ini kan berulang-ulang aja, hanya dengan pola yang berbeda. Eh, Saya melihat puisi ini memang benar-benar dirancang oleh penulis dengan memilih kata yang berusaha untuk dijaga iramanya, gitu ya. Dari judul aja, Trompa di ubun, kopiah di kaki. Ini salah satu cara membuat judul, membuat orang bertanya, trompa di ubun, kopiah di kaki. Ini pasti ada sesuatu, mengapa dibalik seperti itu. Nah, memang ini salah satu cara puisi-puisi kritik sosial seperti ini mengambil personifikasi dari benda-benda yang seharusnya wajar diletakkan menjadi tidak wajar. Nah, orang pintar. Di sini coba kita perhatikan. Negeri makmur, hawa subur, yang tampak indah di dalam susah. Jadi kan ini ada pilihan-pilihan makmur, subur, indah, susah. Isi perut gembur, isi otak hancur. Isi bumi cukup, isi hari tangkup. Air turun deras sampai darat keras. Atas penyu kenyang, bawah peluh kurang. Jadi ini semua pasti dipilih penulisnya jadi sudah sangat mahir memilih kata agar pembaca itu pertama merasa keindahan estetiknya, juga merasakan sebuah apa ya, ada semacam kekuatan dan keasikan. Enak membacanya ya, isi perut gembur, isi otak hancur. Ini apa maksudnya? Pasti tentu melalui filosofi pemahaman tentang isi batin puisi tersebut. Tapi ada beberapa catatan sedikit lah. Tapi nanti mungkin udah Radi bisa berbeda. Saya saya termasuk yang selagi kita bisa menggantikan ini kayak wahai, wahai. Mengapa harus ada kata wahai, wahai? Kalau bisa kita kayak tadi, ah, oh, gitu kan? Itu ganti aja satu kata yang tidak harus pakai kata ini, kecuali memang itu memang harus dimunculkan pakai puisi pola kayak gitu ya. Nah, wahai di sini. Kemudian, namun trompa di ubun kau kayu yang tertegun, kau hajar yang hakiki. Ya ini bagus. Ini wahai yang ini. Oke. Nah, di sini salah satu kekuatannya, di sini satu kekuatan sekaligus kelemahan. Dalam artian pengulangan ini Mas Padani. Menjadi kelemahan apabila kita, ini kan kalimat yang direpetisi ya, trompa di ubun, kopiah di kaki, trompa di ubun, kopiah di kaki, kemudian berulang-ulang. Di sini menjadi sebuah eh, kekuatan apabila puisi ini akan dibacakan. Akan dibacakan misalnya, ini kan tema-tema kritik sosial. Ini puncaknya memang di sini ya. Misalnya kita enak, misal trompa di ubun, kopiah di kaki, atas dan bawah saling bercermin tak henti. Trompa di ubun, kopiah di kaki, semua pikir benar sampai di bawah mati. Trompa. Nah seperti itu. Jadi ini kalau untuk pembacaan bagus. Tapi kalau untuk teks
eh, kalau menurut saya ini agak sedikit berlebihan. Tapi kalau memang ini puisi ini dirancang memang untuk pembacaan sebuah sebuah penyampaian kritik itu bagus gitu ya. Karena ini pengulangannya terlalu banyak gitu. Ini tadi apa yang kemarin? Kau lupa siapa dirimu yang tuntun. Ah iya iya ini. Ini mungkin apa ya? Katanya masih biasa kalau yang ini. Yang ini. Kau lupa siapa dirimu yang tuntun. Di benakmu terpenting esok tak mati. Coba dicari apa yang memang kok mau dipolakan pakai i, tapi lebih ada sesuatu yang lebih kuat. Tapi kalau memang nggak ketemu ini juga nggak masalah. Tapi hanya ini aja tadi saya melihat ini apakah memang puisi yang akan dibacakan atau puisi yang memang akan dikuatkan untuk disalurkan dalam bentuk teks. Misalnya ketika untuk lomba. Kalau untuk lomba, pengulangan-pengulangan ini dianggap penulis tidak terlalu kreatif mengolah kata. Tapi kalau untuk pembacaan sebuah penyampaian sebuah podium, saya setuju ini. Nah, jadi tergantung puisi ini akan diletakkan di mana. Kalau misalnya untuk lomba, banyak beberapa hal yang harus dipangkas ini kayak wahai ya seperti itu. Itu Mas Nandi, mungkin ada catatan Mas. Cukup lah Pak untuk saya Mas saat ini jurusan apa? ngajarin Bahasa aja. ya? Eh, Jurusan enggak, bahasa, saya ini teknik Hah? saya. Teknik. Oke. Nggak apa-apa sih. Kita menulis puisi ini tidak melihat dari latar belakang, tapi secara tidak sadar apa yang melatar belakangi kita itu akan berpengaruh ya. Kayak saya itu latar belakangannya sosiologi, maka ketika saya tentang interaksi antara manusia biasanya secara tidak sadar itu akan muncul. Kalau Mas nampak sekali orang teknik ini seperti ada pingin melihat berbuat struktur yang apa ya berurut-urut strukturalnya tuh sangat kuat banget. Itu nampak dari sini ya. Secara tidak sadar. Ini kan kita ada pola, ada pola, ada pola. Kayak kita nge-switch alarm gitu kan. Seperti itu. Terus Mas punya kekuatan untuk menyampaikan sebuah puisi-puisi yang bertema kritik atau anak teknik biasa ya suka suka lebih apa ekspresif ketika menyampaikan pesan seperti ini dengan pola-pola seperti ini berarti Mas punya kekuatan untuk itu. Masih mahasiswa Mas? Udah lulus kapan tahu ini Pak Bambang. Oh iya. Teringat masa kuliah ya, mungkin anu suka demo mungkin. Mungkin Sehingga ya. iya iya kan nampak nih di sini nih. Bacakan lagi aja Mas kalau ada seperti itu. Nggak apa-apa Mas Nandi, itu yang bisa saya berikan. Mudah-mudahan nanti ada berfaedahnya, bisa memperbaiki dan menambah. Kalau Mas stylenya seperti ini aja teruskan. Tema-tema kritik sosial ya. Kalau ada orang yang mengambil mencoba tema lain juga nggak masalah, tapi perkuat dulu tema ini. Nanti akan menimbulkan satu stylingnya Mas Nandi itu apa. Itu ya Mas Nandi ya. Mungkin kasih Bambang Sama. masukannya. Tuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jaka, Bu Kusuma, ada. Kusuma. Nggak ada ya. Kita coba yang Pak Jaka dulu lah. Kalau yang nggak ada, kita tetap bacakan, tapi mungkin nggak. Kita baca sedikit. Perempuan yang melarungkan cita-citanya di pedalaman negeri, Jaka Ferry Kusuma. Nun, perempuan itu sendirian menelan getir di sekolah bernama negeri. Ia pikul banyak sekali kelas-kelas dalam pelajaran-pelajaran tanpa nama. Ia mengejar duka, ia menghitung jenaka, betapa jerih perbeban di pundaknya. Nun, ia adalah lulusan terbaik universitas dalam negeri. Kembali pulang dengan cibiran-cibiran tak pelak membuatnya pening. Hampir mati karena menahankan idealisme diri. Anak negeri pun di pelosok mesti jadi menteri, mesti jadi dokter,
patut jadi polisi, bahkan menjadi pemimpin sebuah mimpi. Nun, sebenarnya negeri ini tidak pernah kurang tenaga pendidik. Negeri ini tidak pernah kurang guru-guru baik. Negeri ini tidak pernah kurang sarjana-sarjana cerdik. Namun, negeri ini terlalu banyak koruptor. Negeri ini terlalu banyak manusia curang dan bermain kotor. Negeri ini terlalu banyak budak-budak diktator. Negeri ini sungguh sangat keterlaluan. Nun, cukup perempuan itu yang melarungkan cita-citanya di pedalaman negeri, mengabdi sanubari. Biar di masa hadapan negeri ini gemilang tak terbilang, negeri ini jaya tak terbantah. Di pagi yang cerah cahaya matahari malu-malu menerpa melalui celah daun para. Perempuan itu berjalan bersama kanak-kanak menuju sekolah. Senyumnya mereka, dialah yang mereka sebut Ibu Pertiwi. Nun, Pulau Punjung, 24 November 2023. Sini ada catatannya, ada 5. Puisi ini ketika saya baca, oh ini pola, pakai pola nih. Tapi sayangnya dirusak dengan pola yang berikutnya. Kalau misalnya mau kita menjadikannya sebuah pola seperti ini akan tetap lebih bagus nih keseimbangan. Ya, kecuali kita mau puisi bebas sekali. Tapi polanya tiba-tiba muncul yang seperti ini. Ini secara struktur ya, struktur puisinya. Nah, kan ini udah cantik nih di bawahnya. Sehingga ini. Kemudian ini, coba kita rasakan. Negeri ini tidak pernah kurang tenaga pendidik. Mengapa pakai kata tidak, tidak, tidak? Mengapa tak? Gitu kan? Negeri ini tak pernah kurang tenaga pendidik. Tapi sebetulnya kayak kata tenaga pendidik ini kalau memunculkan sebuah puisi yang sudah di atasnya sudah penuh dengan pilihan, itu kan jadi kurang tepat gitu kan. Perempuan itu sendirian menelan getih di sekolah bernama negeri. Itu kan dipilih betul kata-katanya. Tapi tiba-tiba di sini muncul kurang tenaga pendidik tanpa mengarti kecilkan kata tenaga pendidik kan bisa dicari yang lain. Guru-guru baik, sarjana-sarjana cerdik. Apalagi ini, negeri ini terlalu banyak koruptor. Negeri ini terlalu banyak manusia curang dan bermain kotor. Budak-budak diktator, sungguh sangat keterlaluan. Uh, ini kata-kata yang di atas sudah dirangkai dengan diksi yang cantik, indah, tiba-tiba jadi mentah dengan memunculkan yang ini. Ya, kalau saya lebih cenderung dibuat pola seperti bawah ini, tinggal memilih dua bait yang atas itu menjadi seperti pola seperti ini. Ini kan sudah cantik nih. Cukup perempuan itu yang melarungkan cita-citanya di pedalaman negeri, mengabdi sanubari. Di sini kan pasti bisa dibuat pola nun apa kayak gitu kan yang merangkum kalimat-kalimat yang di atas ini. Ya. Walaupun di sini terdapat adalah beberapa kata yang masih terbiasa biasa, biasa banget. Biar di masa hadapan negeri ini gemilang tak terbilang, negeri ini jaya tak terbantah. Ini masih lemah banget dalam pilihan kata. Biar di masa hadapan negeri ini gemilang tak terbilang. Ini kan istilah yang sudah sangat biasa. Mungkin lagi kehabisan pilihan sehingga ini terpaksa dimunculkan ya. Negeri ini jaya tak terbantah itu juga masih biasa ya. Ini terakhirnya enak nih. Terakhirnya endingnya luar biasa bagus. Di pagi yang cerah, cahaya matahari malu-malu menerpa melalui celap daun para. Saya kira ada nih, daun para ini daun apa, saya kurang tahu. Tapi paling tidak ini ada sesuatu yang dia munculkan seolah-olah membayang daun para itu seperti apa. Perempuan itu berjalan bersama kanak-kanak menuju sekolah. Enak kan? Senyumnya mereka, dialah yang mereka sebut Ibu Pertiwi. Endingnya apalagi? Nun. Nah, coba dibuat pola seperti ini pasti akan lebih kuat dibandingkan memunculkan dua bait yang ini dengan pilihan kata yang dipaksakan hal yang sangat biasa. Itu ya Pak Jaka ya, mudah-mudahan nanti bisa dengar rekamannya ya. Oke. Kita lanjutkan yang terakhir. Mau 1 jam juga ya udah ya. Oke, terakhir udah. Insya nih selesai nih. Kusuma. Oke. Ada orangnya? Ini Bapak atau Ibu, nanti saya salah pula. Kusuma. Kusuma. Anggap saja Mbak ya. Oke. Judulnya Buntu.
Jangan kau paksa aku untuk menuang kata. Remah hatiku tercecer entah kemana. Memoriku sedang tidak baik-baik saja. Tersaput mendung yang menggelayut manja. Sangat romantis. Ah, mengapa juga kau masih memaksa? Sedangkan aku sedang tidak kuasa. Biarkan aku tidur untuk sementara. Mungkin esok hari usai bertapa, wangsit menjelma. Penulis mencoba buat pola ya, tapi mengapa harus muncul kata ah? Nah, ini kalau selagi kita, mengapa harus pakai kata ah ini yang wahai atau oh, itu kalau bisa tidak usah. Tersaput mendung yang menggelayut manja. Mengapa harus ada kata yang? Tersaput mendung menggelayut manja. Kan ini tetap indah ya. Eh, tapi pada endingnya gini, kita perhatikan endingnya. Endingnya mungkin esok hari usai bertapa, wangsit menjelma. Mengapa tidak? Mungkin esok usai bertapa, wangsit menjelma. Tapi ini tidak mengalami sebuah keseimbangan. Atau tidak pakai kata mungkin. Esok usai bertapa, wangsit menjelma. Itu kan lebih enak daripada dibuat barisnya tidak memiliki komposisi yang seimbang dengan puisi yang berpola seperti ini. Ya, ini ada catatannya ada 5, nanti silakan dibaca. Itu Mbak Kusuma atau Mas Kusuma ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kita eh, silakan dilanjutkan ke Udaradi. Mohon maaf itu yang bisa kita berikan. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bambang untuk saran dan masukan yang sangat detail ya pada hari ini. Beratnya kayaknya banyak hal dirangkum dari awal sampai akhir dan ini nanti akan dilanjutkan oleh Bang Rakti. Oke, dipersilakan Bang. Ini Kak Nida dia izin ya Bang, katanya nggak bisa hadir malam hari ini. Jadi Oh kasih ya, tangan aja. ya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Uh, warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Pita, Pak Bambang, Mbak Ika, dan kawan-kawan semuanya yang sudah bergabung dalam kegiatan kita klinik puisi di malam ini. Eh, saya ada 5 buah puisi yang eh, saya bahas. Ya baik. Yang pertama puisi dari Every Devlin, tapi kayaknya nggak ada di dalam Zoom ya. Ya, Every nggak adil Devlin juga. hadir. Tapi nggak apa-apa, saya coba bahas saja sekilas tentang puisi dari Every Devlin ini. Eh, Puisinya berjudul yaitu Ahad di Bengkulu. Jadi kawan-kawan bisa lihat di sini bagaimana tampilan puisinya. Jadi puisi ini kalau kita lihat secara sekilas itu seperti prosa. Eh, Dia memang mengarahnya ke narasi. Ahad di Bengkulu, gerobak peta yang dipakai berjualan pisang itu ditarik pelan oleh seorang pemuda tanggung. Kang Asep, bukan, dia adalah teman baikku. Saat kenal pertama kali di sekolah, anak kereta angin. Dia juga suka seruling. Aku pun iya. Bersama abangnya Erik, kala itu mendorong dari belakang sampai tiba di depan kamarku. Ah, kota ini menjadi saksi jika kelak kami bertiga akan menjadi orang sukses. Dan seterusnya. Eh, jadi puisi ini sebenarnya bercerita tentang atau berisi tentang kenangan tentang kota, khususnya kota Bengkulu. Eh, ada memori, ada nostalgia yang dialami oleh penulis. Setidaknya aku lirik dalam puisi ini. Dia ada kisah tentang perjalanan hidup, tentang persahabatan. Kemudian puisi ini bergaya naratif dan bisa dianggap sebagai prosa liris. Ada beberapa
gaya menulis puisi kita kenal ada gaya naratif atau prosa liris. Kemudian gaya bahasanya itu sangat lugas dan sederhana, namun bisa dikatakan cukup puitis. Kemudian imaji yang digunakannya cukup konkret. Kita temukan di sini begitu bisa dibayangkan visualisasinya, seperti misalnya ada gerobak, ada berjualan pisang, kemudian eh, ada kamar kos, kemudian ada tempat rental komputer, dan itu dihadirkannya secara real. Kalau kita jadikan ini sebagai sebuah puisi yang bergaya nostalgia ataupun dokumentasi sebuah masa dalam perjalanan hidup suatu kota, ini sebenarnya menarik karena dari puisi ini kita bisa menemukan fenomena sosial yang terjadi di suatu tempat pada suatu masa. Kemudian juga disebutkan tokoh-tokoh yang sepertinya faktual di dalam puisi ini. Kemudian puisi Efri ini juga sangat personal, nyata, dan mengarah ke kisah biografis. Itu sisi positif dari puisi ini. Sementara kalau kita lihat apa kelemahannya, pertama memang gayanya itu seperti prosa dan eh, bisa dibilang itu cukup longgar. Jadi sementara yang kita pahami tentang puisi adalah teks yang padat, yang semua hal yang ada di dalam puisi itu mestinya bermakna dan berkontribusi terhadap puisi. Sementara yang disuguhkan oleh teks puisi Epri ini eh, cukup panjang, cukup boros kata-kata dan narasinya sangat banyak. Jadi dia menyerupai prosa. Kemudian cerita pun begitu kronologis alur peristiwanya. Kemudian dalam puisi ini juga kurang simbol-simbol ataupun metafora. Di ya dari sisi ini kita menganggap puisi ini lemah dalam hal eh, pemahaman kita terhadap puisi, bahwa puisi adalah sesuatu yang padat, yang singkat, yang merupakan kristalisasi dari kata-kata dan di pesan-pesan disampaikan secara simbolis dengan metafora. Eh, untuk puisi Efri ini, jika nantinya akan diperbaiki, berarti yang perlu dilakukan adalah eh, lebih merampingkan teks puisi ini. Jadi lebih, kalaupun akan memilih sebagai prosa liris, tetap kata-kata perlu difilter, disaring lagi, sehingga teksnya lebih ramping dan lebih tertata dengan baik. Kemudian yang kedua, dalam menulis puisi perlu kita melakukan kristalisasi bahasa, bagaimana kata-kata lebih selektif, tidak boros, dan berbeda strukturnya dengan kata-kata yang kita gunakan dalam eh, komunikasi sehari-hari, ataupun kata-kata yang kita gunakan dalam sebuah reportase atau berita. Di puisi itu lebih irit kata-kata. Kemudian yang sangat penting juga yaitu memasukkan simbol-simbol, metafora atau sesuatu yang mengandung maksud tersembunyi. Sementara di sini benar-benar penulisnya itu bercerita secara lugas tentang pengalaman hidupnya di kota tersebut. Kemudian di endingnya pun tidak ada sesuatu yang eh, menimbulkan pemikiran, membuat kita jadi terdiam, mungkin berpikir-pikir tentang apa yang disampaikan oleh penyair dalam puisi. Jadi menurut saya, Efri perlu memasukkan adanya ironi dalam puisi ini kalau ingin puisinya lebih sempurna. Itu tentang puisi Efri. Dan kita lanjut ke puisi yang kedua. Itu puisi yang ditulis oleh Nida Fadilah. Ini sepertinya juga tidak hadir, tetapi saya akan bahas kilas. Judulnya Telah Hilang. Kalau kita lihat teksnya, ini sudah seperti puisi yang lazim kita baca atau kita lihat di dalam buku kumpulan puisi. Eh,
telah hilang. Eh, Nida tadi nggak hadir ya Mbak Gita. Di sini kita lihat puisinya, ini tentang kehilangan dan hancurnya hubungan. Kita baca sedikit. Aku berjalan di tengah jiwamu yang bising, mencari tempat bertahan di celah rasa yang tinggal puing. Akankah kita duduk kembali di ujung rembulan, lalu membayangkan tentang masa depan, hingga lupa kapan terbitnya siang? Akankah kita kembali bergandengan di sudut bintang, lalu memilih ke galaksi mana keluarga kita pulang? Aku lupa, itu semua telah menjadi kenang. Cinta yang kau simpan baru saja hilang. Nah, puisinya menarik. Ini menuturkan tentang kehilangan dan kehancuran dalam sebuah relasi atau hubungan. Kemudian struktur teksnya juga bisa dikatakan sudah padat. Kita bisa lihat di sini bagaimana kata-katanya sudah tersaring dengan baik. Tidak ada eh, tidak terlalu mencolok ya kata misalnya baris yang terlalu panjang dan strukturnya meskipun tidak rapi kiri kanan tetapi telah menunjukkan ada eh, bagaimana penyairnya telah memilih berapa jumlah kata dan memperhatikan konstruksi dari teks puisinya. Tuh. Kemudian kita juga bisa melihat bagaimana di dalam puisi ini penyair bisa berhasil memasukkan unsur emosi. Jadi emosi manusia itu bisa kita eh, ada beberapa macam emosi, misalnya emosi senang, senang itu ada riang, ada gembira, kemudian ada emosi yang sedih, ada kepedihan, duka cita itu emosi sedih. Kemudian ada emosi kemarahan, kemudian ada emosi takut dan ada emosi kebencian. Di sini bisa kita rasakan bahwa emosi itu lebih mendekati tentang kesedihan ataupun kepedihan disebabkan karena eh, kehilangan dan hancurnya sebuah hubungan. Jadi di sini kita lihat emosinya cukup kuat, kemudian eh, ya memberikan kesan bagaimana kehilangan dan eh, masalah dalam hubungan tersebut meninggalkan kesan yang menyakitkan hati saya. Jadi kita lihat di sini ada beberapa eh, pilihan kata yang digunakan oleh Nida. Jiwamu yang bising, kemudian bergandengan tangan di sudut bintang, semua telah menjadi kenang. Meskipun nanti kalau kita telusuri lebih jauh, sebenarnya eh, diksi-diksi yang menarik ini ternyata juga perlu ditinjau ulang, apakah tepat ataupun apakah dia sudah menunjukkan hubungan yang pas dengan kata-kata di sekitarnya. Berikutnya puisi ini juga menggunakan diksi yang unik seperti ada rembulan, bintang, galaksi. Jadi seperti yang dicontohkan oleh Pak Bambang tadi, bagaimana ketika kita menulis puisi kita bisa eh, memperkaya diksi kita dengan hal-hal yang sebenarnya sudah disediakan oleh alam. Di sini kita bisa hubungkan ke angkasa, yaitu bagaimana ada rembulan, ada bintang, ada rasi bintang ataupun galaksi. Nah, apa kira-kira kelemahan dari puisi ini? Yang saya lihat adalah memang keutuhan makna. Jadi eh, baris demi barisnya sepertinya bagus dibaca, tetapi ketika kita telusuri hubungan antara kata itu memang ada beberapa yang belum kuat. Jadi imaji yang tidak konkret seperti duduk kembali di ujung rembulan. Bagaimana kira-kira orang duduk di ujung rembulan? Di meskipun puisi itu sifatnya bebas, namun kita tetap perlu mempertimbangkan imajinasi dan eh, konkretisasi dari rangkaian kata tersebut. Misalnya seperti ini, duduk di ujung rembulan. Ya susah kita membayangkannya, tetapi duduk di bawah sinar rembulan itu ya masih memungkinkan. Hanya saja itu
memang sudah tergolong klise. Kemudian ada diksinya begini, bergandengan di sudut bintang. Ini juga, apakah mereka ini adalah orang sepasang astronot yang di angkasa ya? Mungkin seperti itu. Tetapi ya hal-hal seperti ini yang bagi kita penulis, kita meskipun dalam menulis puisi kita bisa saja melakukan kawin silang terhadap kata-kata, namun jangan sampai merusak imajinasi dari pembaca karena seabstrak apapun puisi dia sebenarnya tetap bisa diimajinasikan dan bisa divisualisasikan dalam imajinasi pembaca. Nah, terhadap puisi Telah Hilang karya Nida ini, pertama yang bisa kita beri masukan yaitu rangkaian kata atau metafora yang tetap bisa diimajinasikan, jadi konkretisasi seperti yang saya bilang tadi. Misalnya di bait kedua, akankah kita duduk kembali di ujung rembulan? Barangkali di ujung rembulan ini bisa dicari kata pengganti ujung supaya lebih berterima dengan imajinasi pembaca. Kemudian sebaiknya memang eh, di luar ini, di luar metafora-metafora tentang angkasa, tentang astronomi yang sudah digunakan oleh Nida, perlu dimasukkan simbol atau sesuatu yang meninggalkan misteri, sehingga begitu selesai pembaca akan tercenung dengan puisi tersebut. Di sini kan sebenarnya endingnya sudah bagus. Gitu. Aku lupa, itu semua telah menjadi kenang. Cinta yang kau simpan baru saja hilang. Oke, ini sudah selesai sebuah puisi. Namun hakikat puisi yang seperti satu buah bawang yang berlapis-lapis itu belum eh, berhasil dibuat oleh teks ini. Jadi sebenarnya teks puisi dia bisa menimbulkan eh, penafsiran yang bermacam-macam. Jadi tidak hanya memberikan satu kesimpulan. Nah, ketika akhir puisinya seperti ini, dia tidak memberi peluang kepada pembaca untuk menafsirkan puisi dengan beraneka macam interpretasi. Nah, itu. Kemudian yang terakhir, tambahan untuk puisi ini, kalau bisa memang selain tentang kisah cinta antara dua orang ataupun relasi seperti ini, perlu diberikan muatan lain, seperti misalnya ada gagasan tentang filsafat, tentang sosial, tentang diambil dari kisah-kisah lain, sehingga begitu selesai, orang bisa mengaitkan puisi ini dengan hal-hal lain, tidak hanya sekedar hubungan antara dua manusia. Nah, itu puisi, sudah dua puisi yang saya bahas, kebetulan orangnya tidak ada. Namun kalau puisi ketiga, kalau saya lihat tadi itu Mbak Dia Santinya ada ya. Puisi ketiga ini judulnya Ada. Laut Itu Ibuku. Nah, bagaimana kalau Mbak Dia Santi membaca, bisa Mbak? Bisa, Pak. Nah, ya silahkan supaya sedikit segar ya. Tapi ini bisa dibesarin. Oh, gitu. Saya kurang bisa membaca. Kelihatan? Iya, kelihatan. Ya, silahkan Mbak. Laut itu ibuku. Ia menyediakan segala yang kubutuhkan. Tak pernah habis. Setetes air mataku yang jatuh lenyap dalam keluasannya. Terhibur jantung hatiku oleh riuh ombak nasihatnya. Laut itu ibuku. Mencipta garam, memberi rasa hidup. Merelakan titik-titik uapnya menjadi awan demi meneduhkan hatiku. Laut itu ibuku, kukeruk segala biota yang dikandungnya, tapi ia relakan segalanya. Laut itu ibuku, ia memberiku cinta,
Aku hanya bisa memberi luka. Sudah, Ya, Pak. Terima ya. kasih. Ya, terima kasih Mbak Dia sudah membaca puisi beliau yang berjudul Laut Itu Ibuku. Eh, Pakai subjudul ya, itu Nelayan Muda. Yang pertama yang kita tangkap dari puisi ini itu tentang secara tema itu kesadaran lingkungan, bagaimana eh, kepedulian terhadap laut. Laut adalah sesuatu yang sangat penting bagi kehidupan. Dan kita juga sama-sama mengetahui bahwa eh, unsur yang dominan di bumi kita adalah air ataupun laut. Dan 2/3 dari luas Indonesia itu juga lautan. Jadi sudah sepatutnya kita memberikan perhatian kepada laut. Dan di samping tema-tema tentang eh, sosial di daratan, ya sudah pas juga kita melirik laut untuk dijadikan puisi. Jadi eh, pilihan dari Mbak Diah ini sangat bagus bagaimana nulis tentang laut. Kemudian metaforanya juga kuat, yaitu laut adalah ibu. Laut disandingkan dengan ibu. Ibu adalah di dalam apa ya relasi kita dalam keluarga, ibu adalah seseorang yang perannya sangat penting. Bahkan di dalam agama pun ibu dan ayah itu 3:1. Jadi bagaimana kedudukan dan peran ibu itu begitu luar biasa. Kemudian Mbak Diah memakai laut itu menggandengkannya dengan ibu. Kemudian diksinya juga puitis dengan menggunakan teknik repetisi ya, sehingga puisinya ketika dibaca itu bisa uh, menimbulkan irama. Laut itu ibuku, itu berulang 1, 2, 3, 4 kali, sehingga menimbulkan sebuah ritme dalam membaca. Strategi repetisi ini adalah hal yang lumrah dan kawan-kawan yang akan menulis puisi dapat menggunakannya. Yang penting bagaimana kita uh, bisa memilih kata secara teliti, kemudian jangan sampai terkesan kita seperti kekurangan ide atau mengalami kelelahan sehingga kita mengulang kata-kata yang sama. Jadi kalau kita eh, sekilas merujuk ke beberapa puisi yang dibahas oleh Pak Bambang tadi, seperti puisi dari Pak Nandi ya, yang terompah di ubun, kopiah di kaki, sebenarnya ya itu sangat bagus. Hanya saja kalau saya lihat tadi memang ada di beberapa bait itu seperti penyairnya memang kehilangan ide ataupun kelelahan dengan formula itu. Nah, kalau kita bandingkan dengan yang ditulis oleh Mbak Diah ini, Mbak Diah tetap konsisten menggunakan laut itu ibuku. Cuman kita lihat lagi apakah kekuatannya sudah seimbang antara bait satu dengan bait lainnya. Jadi di samping metaforanya sudah bagus, diksinya juga kuat, kemudian ada repetisi. Di sini yang menarik dari puisi Laut Itu Ibuku adalah bagaimana pesan yang dihadirkan atau yang disuarakan oleh penyair melalui puisi ini sangat kuat tentang kepedulian untuk melestarikan alam dan menghentikan eksploitasi semena-mena terhadap alam. Jadi kita berikan apresiasi terhadap Mbak Diah yang menulis puisi tentang laut ini. Terima Kemudian, kasih. ya, kemudian di luar konsistensi dalam repetisi ini ada beberapa hal yang sepertinya perlu dipikirkan lagi ataupun dipertimbangkan lagi, yaitu yang pertama tentang kepaduan antar baris. Misalnya baris kedua dan ketiga pada bait satu sepertinya kurang berhubungan. Kita lihat, laut itu ibuku, ia menyediakan segala yang kubutuhkan, tak pernah habis. Setetes air mataku yang jatuh lenyap dalam keluasannya. Jadi sepertinya kurang sinkron antara
bagaimana laut itu memberikan segala hal yang dibutuhkan, kemudian tiba-tiba sudah ada baris ketiga ini, setetes air mataku jatuh. Jadi sepertinya baris ketiga ini lebih pas dijadikan bagian dari bait yang lain yang tidak di bait satu. Sepertinya ya, kalau kita lihat hubungan antara baris satu, baris dua, baris tiga. Kalau baris ketiga dan keempat sepertinya masih berhubungan. Itu setelah ada kesediaannya air matanya, kemudian terhibur oleh ombak. Jadi, setetes air mataku yang jatuh lenyap dalam keulasannya. Terhibur jantung hatiku oleh riuh ombak nasihatnya. Jadi sebenarnya kalau baris-barisnya ini sebenarnya yang tiga dan empatnya masih nyambung. Tapi antara satu, dua dengan tiga, ini yang sepertinya ada terputus satu baris. Kemudian terkait dengan kata-kata yang perlu disaring lagi, yaitu silakan nantinya Mbak Dia baca lagi. Biasanya ketika kita membaca berulang-ulang, terutama sekali ketika kita baca secara bersuara atau nyaring, kita akan menemukan kejanggalan atau ada kata-kata yang sepertinya lebih pas diganti. Karena di bait ini ada dua kali pengulangan katanya. Jadi kita lihat setetes air mataku yang jatuh lenyap dalam keluasannya. Terhibur jantung hatiku oleh riuh ombak nasihatnya. Nah, seperti itu. Nanti bisa dipertimbangkan lagi. Kemudian di dalam puisi Mbak Dia ini sepertinya belum memunculkan emosi yang kuat yang membangkitkan perasaan bersalah. Jadi sebenarnya puisi ini sudah mengungkapkan tentang eh, ya penyesalan manusia terhadap alam yang rusak, khususnya laut. Tetapi secara emosi puisi ini belum menghadirkan eh, ya perasaan yang bergejolak ataupun rasa sakit yang begitu menikam hati itu belum sampai. Di barangkali nantinya Mbak Diah bisa merevisi puisi ini. Kalau perlu memang pergilah ke dekat laut, apakah di pantai, dan pasti eh, ketika kita berhadapan langsung dengan benda ataupun objek itu, biasanya hati kita lebih gampang terpancing. Berbeda dengan ketika ada jarak antara kita dengan objek yang kita tulis itu. Jadi saran saya memang perlu memasukkan emosi, sisipan pengalaman personal. Ya, karena di sini Mbak Diah kan menghubungkan laut dengan ibu. Bisa saja untuk supaya muncul emosi bisa mengembalikan ingatan terhadap laut dan ingatan terhadap ibu. Kapan kira-kira kita merasa bersalah sekali kepada ibu dan itu kita tempelkan ataupun gandengkan dengan perasaan bersalah kita kepada laut sehingga perasaan penyesalan kita terhadap kerusakan laut itu lebih mengena dan lebih menyentuh hati. Jadi sepertinya itu salah satu strategi supaya puisi ini khususnya tidak eh, tidak kering dari emosi. Jadi bisa Mbak Diah ingat lagi misalnya ada konflik dengan ibu dan sekarang disubstitusi bagaimana konflik dengan ibu itu dialihkan kepada laut. Jadi bagaimana kita menyesal kepada ibu itu sebanding pula dengan eh, kepedihan ataupun penyesalan kita terhadap laut yang rusak. Sehingga nantinya begitu puisi ini selesai, ada ironi yang tertinggal. Ironi itu adalah sebuah pertentangan antara harapan kita dengan realita yang ada di sesuatu yang semestinya, tetapi di dalam kenyataannya tidak begitu. Jadi hal itu biasanya akan meninggalkan kesan yang lebih dalam bagi pembaca. Nah itu. Di sini ada diksi-diksi yang sebenarnya sudah ada upaya dari penulisnya untuk memilih diksi yang bagus, tetapi tetap masukkanlah sesuatu yang walaupun tidak dari awal baris per bait ya, tetapi minimal ada sesuatu yang simbolik yang kita sisipkan dalam puisi kita. Jadi kalau konsep saya seperti itu, nanti teman-teman juga mungkin bisa mempertimbangkannya. Jadi sebenarnya seperti Pak Mambang sampaikan tadi,
kita ingin puisi kita ini menjadi puisi yang dibacanya di mana? Apakah dibaca di dalam hati saja, dibaca untuk bahan renungan, dibaca untuk melampiaskan perasaan kita, dibaca untuk dalam sebuah demonstrasi, atau dibaca supaya bisa dikutip orang sebagai quote atau apa. Nanti hal itu akan mempengaruhi teks puisi kita. Jadi kalau kita ingin puisi kita itu memang punya pesan-pesan tersembunyi, ya usahakan kita selipkan satu ataupun beberapa simbol di dalam teks tersebut. Nah, mungkin itu tentang puisi laut itu ibuku yang ditulis oleh Mbak Diah. Kemudian saran saya untuk judul sebaiknya pilih saja satu. Apakah laut itu ibuku atau nelayan muda? Dan kalau kita bandingkan antara dua ini, sepertinya laut itu ibuku lebih lebih bagus dibandingkan nelayan muda gitu. Ada tanggapan Mbak Dia? Ini terima kasih udah Radli untuk apa tanggapannya tentang memunculkan emosinya itu berarti selain mungkin merombak sebaris atau dua baris kalimatnya, ataukah lebih baik saya lanjutkan lagi ke bawah, membuat bait-bait selanjutnya. Terima kasih. Oh ya, kalau menurut saya mungkin beberapa baris ini saja yang dirombak sedikit sehingga begitu membacanya orang langsung uh, teringat pada hubungan dia dengan ibunya. Dan saya yakin pasti kita semua pasti punya sebuah momen rasa bersalah kita kepada ibu. Dan walaupun hanya satu baris, tapi biasanya itu yang satu baris itu akan terngiang-ngiang sehingga lebih relevan dengan eh, penyesalan kita terhadap laut tadi. Di sebenarnya laut dan ibu itu sesuatu yang sangat-sangat puitis dan memancing emosi. Di sebenarnya ketika Mbak Dia memilih tema laut, kemudian menggandengkannya dengan ibu, potensinya menjadi sebuah puisi yang menyentuh itu sangat besar. Hanya saja mungkin ketika menulis puisi ini, Mbak Diah tidak sedang tidak terlalu konsentrasi dengan laut, atau juga sedang tidak terlalu teringat dengan eh, kenangan dengan ibu. Mungkin sehingga puisinya seperti ini. Tetap berbeda kalau kita memang eh, sedang dirasuki oleh pengalaman itu, ya saya yakin akan muncul agak satu baris atau beberapa rangkaian kata yang benar-benar di sana itu nampak emosinya. Apakah emosi penyesalan? Kalau saya misalnya begini, pernah misalnya kita minta izin pada orang tua, kemudian orang tua itu sepertinya mengizinkan, padahal itu dia tidak mengizinkan, dan kekeras kepalaan kita itu kan ujungnya menimbulkan sebuah sesal. Nah, mungkin itu bisa dijadikan satu baris saja dan usahakan sesuatu yang unik. Unik itu berhubungan dengan pengalaman personal. Kenapa begitu? Karena sekarang teknologi AI itu sangat canggih ya, dan itu tinggal kita ketik bikin puisi tentang laut dan ibu, akan muncul puisi. Yang tidak bisa dilakukannya adalah pengalaman-pengalaman personal personal itu. Misalnya pernah kita disuruh makan, tapi kita membantah. Padahal mungkin di sisi lain, ibu kita ini untuk bisa masak itu dia sudah eh, ada pengorbanan lain yang kita tidak tahu, atau dia sendiri tidak makan. Dan hal-hal yang kecil, yang detail kecil, unik itu tidak bisa dibuat oleh teknologi itu. Nah, itulah kekuatan seorang penyair. Di beda puisi yang ditulis oleh seorang penyair adalah dia ada emosi. Sementara puisi yang dibuat oleh mesin teknologi tersebut, dia bagus tetapi tidak ada emosi yang begitu menyesakkan hati kita ketika kita bacanya. Nah, di PR bagi Mbak Diah itu silakan coba ingat-ingat lagi relasi Mbak Diah dengan ibu. Kemudian ingatlah satu momen yang menyedihkan
yang membuat kita merasa menyesal dan tuliskanlah dengan laut itu. Bagaimana penyesalan kita terhadap kerusakan laut itu eh, hampir sama bandingannya dengan penyesalan kita ketika kita membantah ibu, kita melawan orang tua kita, ataupun kita menolak apa yang beliau inginkan. Pasti ada momen. Nah, kita tinggalkan puisi ini ya. Sudah pukul setengah 10. Selanjutnya kita beralih ke puisi eh, Ibu Gustri Yulia. Ada ya orangnya? Ada. Ada. Ibu-ibu atau mbak-mbak atau uni-uni? Uni-uni. Ya, silakan Uni Gustri Yulia karena oh, ini Pekanbaru. Orang Padang, orang Melayu, Orang pada Sumbar. orang Sumbar ya. Ya, silakan dibaca dulu. Kota buta. Aku hidup dalam kota tanpa cahaya. Dalam kota amis gulita. Hitam dan putih tak nampak beda. Apakah kelak melahirkan pemangku bijaksana? Memberi titah tak pandang kasta. Namun, yang kaya itu-itu saja. Tahta jemawa atas selera orang-orang lapar yang tanak dari tungku nestapa. Mulutku, mulutmu, bau dusta yang menguap di sapu jangka. Aku kehilangan mata, sibuk menimba masa depan yang hanyut di sungai. Airnya kau minum pagi dan petang, membasuhmu hingga sukma memancar. Tapi sungaimu tak lagi cahaya, menelan semua dosa dan aniaya. Namun kau sangka berkah dan tua, semua ikan kau telan mentah, menjelma racun-racun yang sibuk berkelahi tentang jumlah sisik dan sirip. Rupanya kau tak kenal gulita. Aku orang kota yang tak punya kampung, menghitung jengkal mal-mal tumbuh membumbung. Kata ibuku, dulu kotaku rimba, kaya flora dan fauna. Gaung hutan menyibak senja, memenuhi semua pinta. Lalu kau datang mengikat kata, kau bawa juga penutup mata. Dan semua kau bilang sama. Sudah, Bang. Ya, terima kasih Uni Gustri Yulia. Puisinya berjudul Kota Buta. Dan kalau kita baca puisinya, dibandingkan dengan sesi pertama Pak Bambang tadi, ini kan puisi berisi kritik sosial tentang fenomena kota atau daerah urban, ada krisis ekonomi, ada ketimpangan sosial, ada eksploitasi alam. Eh, Tadi di sesi pertama juga ada puisi yang kaki yang terompah di kepala itu ya. Saya pikir ada relasinya. Hanya saya bentuknya beda. Kalau bentuk ini bisa mendekati gaya puisi yang pertama dibahas tadi, Evri Devlin dari Bengkulu tadi. Ini sekilas seperti prosa lirik, namun ternyata ketika kita baca satu persatu, ini benar-benar sebuah puisi dengan kata-kata yang tersaring. Hanya saja bentuknya, tipologinya yang menyerupai gaya prosa lirik. Tapi sebenarnya ini hanya karena barisnya baitnya di apa ya panjang. Sebenarnya kalau di konstruksinya dirampingkan ini memang seperti puisi simbolis. eh Kalau tadi Mbak Diah menulis puisi tentang laut, ini memang latar tentang sebuah daerah perkotaan ataupun eh ya bisa lah dibilang ke urban, kota tanpa cahaya. Di sini ada metafora yang sangat bagus digunakan, itu kota tanpa cahaya. Sekarang lagi di media sosial kita lihat mahasiswa demonstrasi dengan tagline-nya itu Indonesia Gelap. Dia relevan dengan puisi dari Uni Gustri ini. Bagaimana dia mengkritik tentang ketidakadilan yang terjadi di Indonesia secara umum ataupun di suatu tempat itu bagaimana uh, di
diapakan ya, diumpamakan dengan kota tanpa cahaya. Kemudian lebih lanjut itu ada kota amis, kota amis gulita. Ini juga amis, amis itu adalah kita hubungkan dengan indera penciuman. Pasti orang-orang tidak akan suka dengan bau amis. Amis adalah bau yang tidak, oh, sebentar. Amis adalah bau yang tidak menyenangkan. Orang-orang pasti akan menghindari bau amis. Kemudian ada kehilangan mata. Aku kehilangan mata. Kehilangan mata artinya kita tidak bisa lagi melihat, kita buta, kita tidak bisa menemukan jalan ataupun mencari mana yang benar, mana yang salah. Nah, ini kekuatan dari puisi Gustri Julia ini. Di bagaimana beliau bisa membuat puisi dengan metafora yang sudah dipikirkan dan benar-benar dipilih secara matang. Di kota tanpa cahaya, amis gulita, hitam dan putih tak nampak beda, eh, dan seterusnya. Eh, Kemudian pesannya juga kuat, yaitu mengangkat isu ketimpangan sosial, ketidakadilan ekonomi, serta eksploitasi lingkungan. Kemudian ketika kita baca teksnya juga ada menimbulkan bunyi, irama, dan karena sebuah puisi, eh, keindahan puisi itu terletak pada bunyi. Jadi bagaimana eh, kita memang dituntut ketika menulis puisi itu mempertimbangkan unsur bunyi. Jadi bunyi di sini bisa yang dominan itu memang terasa itu di akhir kata. Bagaimana ada kesamaan bunyi, ada rima, itu memberikan efek estetis pada puisi. Nah, kita eh, bisa memberikan efek indah bunyi itu dengan bunyi akhir kata, termasuk juga jumlah kosakata yang kita gunakan, jumlah suku kata. Jadi ketika kita baca bisa memberikan irama, berarti kita sudah berhasil. Dan biasanya sebuah teks puisi kita akan bisa menemukan ada kata-kata yang tidak tepat itu ketika kita baca. Jadi ketika bunyinya tidak pas, berarti ada satu atau beberapa kata yang perlu kita hilangkan atau kita ganti dengan jumlah suku kata yang lebih sesuai. Nah, itu. Kemudian apa kira-kira kelemahan dari puisi ini? Ya, eh, biasanya eh, tantangan yang dihadapi oleh puisi yang panjang itu memang ini. Jadi kadang-kadang ketika kita memilih baris-baris yang panjang, kita luput apa ya dalam hal menyunting, dalam hal memfilter lagi mana mana kata-kata yang sebenarnya tidak perlu atau yang ada satu ataupun beberapa kata yang bisa melemahkan atau mengganggu teks puisi tersebut. Kita lihat lagi di bait pertama ini. Memberi titah tak pandang kasta, namun yang kaya itu saja. Tahta jemawa atas selera orang-orang lapar yang tanak dari tungku nestapa. Oke, secara bunyinya bagus. Ada rima, ada bunyi AA yang muncul. Tetapi kita lihat di sini, namun yang kaya itu saja. Ini apa ya? Berbeda dengan konstruksi yang sudah dirancang oleh penyairnya. Bagaimana sebelumnya kata-kata benar-benar dipilih dan terpilah, tetapi tiba-tiba muncul. Namun yang kaya itu saja. Ini kan sebuah rangkaian kata yang biasa saja. Nah, sepertinya ini yang saya katakan tadi, kadang-kadang dalam menulis penyair itu seperti lelah ataupun ya kalau istilah kita dalam menulis cerita pendek kan kita mentok dan sebenarnya ketika puisinya sudah selesai ditulis, eh, tahapan berikutnya adalah ya membaca lagi dan menyunting mana kira-kira ada kata-kata yang justru melemahkan estetika yang sudah kita bangun susah payah. Jadi ini yang eh, salah satunya ya. Jadi bagaimana
ada beberapa rangkaian kata itu yang melemahkan konstruksi yang sebenarnya sudah kuat. Jadi ini memang istilahnya ini sesuatu kata-kata biasa yang cenderung kita gunakan secara dalam komunikasi sehari-hari. Jadi begitu lugas. Kemudian di endingnya juga belum meninggalkan eh, efek yang apa yang membekas dengan kuat. Ini ya apakah penyairnya lelah ya bisa saja ya, karena memang menulis 3 bait ini memilih satu persatu kata-kata memang butuh energi yang cukup banyak. Kita lihat di sini, aku orang kota yang tak punya kampung, menghitung jengkal, mau tumbuh membumbung. Ini sudah oke, ada ung-ung. Kata ibuku dulu kotaku rimba, kayak flora dan fauna. Ini juga bunyinya juga sangat bagus. Gaung hutan menyibak senja, memenuhi semua pinta. Lalu kau datang mengikat kata, kau bawa juga penutup mata, dan semua kau bilang sama. Dan semua kau bilang sama, meskipun serasi dengan eh, struktur sebelumnya ada penutup mata dan mengikat kata, tetapi belum mengunci puisi ini. Jadi sepertinya Unis Gustri perlu mempertimbangkan lagi apakah bisa mengganti ini atau memang perlu membuat satu bait lagi. Nah ini sebenarnya eh, secara hakikat puisi itu kan memang kristalisasi bahasa. Makanya memang kita perlu memilih-milih lagi apakah kata-kata itu cukup puitis, apakah kata-kata itu perlu disingkat, kita ambil bentuk dasarnya saja, atau memang kita perlu menggunakan kata yang berimbuhan untuk pertimbangan pertimbangan tadi bagaimana keserasian bunyi dan estetika puisi kita. Namun kita memang perlu berhati-hati dan mempertimbangkan lagi secara matang-matang setiap kata yang kita gunakan. Jangan sampai eh, satu atau beberapa kata yang kita gunakan justru melemahkan puisi kita. Nah, itu masukan saya terhadap puisi Gustri Yulia ini. Secara umum puisinya sudah sangat kuat. eh, dan sepertinya kalau akan memilih gaya puisi seperti ini, memang perlu ekstra hati-hati dalam menggunakan kata, karena dia cenderung menggunakan baris-baris yang panjang, namun dengan kata-kata yang eh, sangat apa ya, sangat apa konstruksinya sangat rapat. Jadi tidak asal apa aja. Karena di sini kita lihat sampai ke jumlah katanya ini benar-benar nampak konstruksi yang rapi. Jadi ketika menggunakan pola seperti ini, satu kata saja yang tidak sesuai itu akan berefek pada keutuhan puisi. Mungkin itu. Ada tanggapan dari Uni Gustri Yulia? Iya, makasih Bang Rakdi. Memang saya pribadi di dalam lemari abu-abu sebenarnya memang sedang apa ya menantang diri untuk membuat puisi berbentuk apa namanya seperti apa Prof. prosa seperti ya. Jadi beberapa kali buat itu belum belum apa ya belum dapat ininya gitu. Ada aja kata-kata yang kayaknya terlalu apa terlalu klise atau terlalu panjang gitu kan, terlalu boros, tapi kalau nggak diinikan kok kayaknya kurang nyambung atau kurang pas seperti itu. Memang sedang mencoba membuat puisi ini gitu, jadi apa ya masih perlu latihan-latihan memang. Dan ini kemarin memang belum sempat disunting lagi, diedit lagi, masih langsung dikirim saja kemarin itu. Gitu, Bang Rakti memang lagi mencoba belajar yang prosa seperti itu. Ya, Mm-mm. ya, terima kasih Uni Gustri. Tetapi walaupun belum sempat Mm-mm. diedit, saya rasa puisi ini memiliki bobot yang kuat dalam hal puisi sebagai sebuah kritik ya.
Dia bukan puisi, kalau bahasa Pak Bambang, bukan puisi kamar yang berisi curhat, tetapi ini puisi yang ada muatan sosialnya di sini ya. Dia ada kritik terhadap kesenjangan ekonomi. Saya pikir jika Uni Gustri fokus dengan puisi-puisi ini ada beberapa lagi, bisa saja karena sekarang kan eh, kalau kita lihat di media-media kan sudah sangat banyak sekarang media atau kolom-kolom ataupun rubrik yang memberi apa ya untuk puisi. Dan biasanya kalau kita berikan satu contoh misalnya kalamsastra.id misalnya itu dia biasanya menampilkan puisi dari satu orang penulis yang sama, itu ada kedekatan gaya, tema atau apapun lah benang merah antara puisi si penyair. Jadi biasanya dia tidak akan membuat satu puisi, tetapi langsung dua atau tiga puisi sekaligus. Dan biasanya antar puisi itu akan menunjukkan apakah ada pola yang sama, gaya yang sama, eh, tense yang sama, ataupun eh, apa ya universe yang sama. Jadi, kalau misalnya ini memang ingin menulis tentang fenomena urban, ya silahkan. Artinya coba buat agak 5 atau 10 puisi. Nanti bisa coba kirimkan ke media. Dan saya nanti takutnya lupa juga, eh, biasanya di Dewan Kesenian Jakarta itu di tahun ganjil mereka mengadakan lomba penulisan naskah buku puisi. Jadi bagi teman-teman yang sudah menulis sekitar 50 judul puisi, ya silakan saja coba nantinya ketika sudah dibuka ya coba kirim. Kan kita nggak tahu karena eh, para pemenang lomba-lomba penulisan di Dewan Kesenian Jakarta itu banyak juga yang baru pertama kali menulis dan menjadi pemenang. Sementara kita di FLP kan kita sudah sering eh, berlatih menulis, kemudian juga berdiskusi. Hanya saja ya perlu fokus dan memilih kita mau menulis tentang apa. Ya seperti Pak Bambang tadi, beliau tadi ada sempat menyampaikan bahwa Pak Bambang sedang menulis puisi tentang pengalaman ke Tanah Suci. Saya pikir itu juga sangat menarik temanya, puisi religius, dan bisa saja memang Pak Bambang menato memang mengaitkannya dengan sejarah ataupun dengan fenomena-fenomena sosial di Timur Tengahnya ataupun fenomena sosial masyarakat Indonesia yang melakukan perjalanan umrah dan haji. Itu kan pasti ada hal-hal yang unik dan menarik dan bisa dituangkan menjadi buku. Itu salah satu contoh saja. Jadi bagi kawan-kawan yang sudah banyak puisinya ya silakan dipersiapkan karena biasanya di tahun ganjil itu ada sayembara penuliskan naskah buku puisi. Oke, kita lanjut ke puisi terakhir dan waktu juga tinggal 11 menit lagi. Puisi dari Mas Agus Yulianto. Masih ada di Zoom? Masih ada. Selamat Oh malam. ya, silahkan baca, Mas. Baik. Sebentar ini. Sebuah percakapan dua batin. Pagi itu dari balik jendela terlihat wajah muram. Matamu menatap kosong, meski kedua tanganmu memainkan sebuah sendok makan. Ku mencoba mendekat dan berkata lirih. Kenapa kau diam membatu? Coba katakan padaku, apa yang membuatmu begini? Apakah Kurawa memporak-porandakan kekokohan batinmu hingga kau terluka, terdiam? Bukan itu yang terjadi pada hatiku. Kini aku hancur akan sebuah kata-kata dari Kurawa, memporak-porandakan dan menghancurkan seluruh angan, hingga membuat rindu itu kembali tumbuh. Rindu pada peraduan yang telah lama menghilang meninggalkanku penuh luka dan air mata. Aku tak dapat menahan kemelut rindu ini padanya, yang telah lama meninggalkan kesedihan mendalam. Kurawa menghancurkan singgasanaku dengan sebuah semburan bagai api neraka yang menghujam tajam tepat di lubuk hatiku. Kata-kata itu sungguh menyakitkanku dan ku ingin menampar mulut sampah Kurawa.
Kata apa hingga membuat kau bisu? Dari sudut mata, butiran-butiran kristal menjawab apa yang terjadi. Kemana ibu yang menyapihmu, wahai piatu? Sebuah ucap tiru dari mulut seorang Kurawa. Perkataan itu menyakitkan hatiku. Jelasmu padaku dengan sesenggukan. Kau lelaki, boleh menangis jika kau merindukan ibumu. Tapi janganlah angkara murka menguasai seluruh jiwamu. Ingat, kekuatan cinta dari ibu tumbuh kuat, bukan lemah, nak. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Agus tadi sudah membacakan dengan baik teks puisinya. Dan saya mau bertanya dulu sebelum dilanjutkan. Mas Agus biasanya menulis puisi atau cerpen atau novel? Saya kadang cerpen, kadang puisi seperti itu. Tapi ini untuk akhir-akhir ini saya sudah lama sih nggak nulis puisi seperti itu. Ya, Ini mencoba kembali. mm. Ya memang terasa Iya. biasanya seorang penulis yang suka menulis beberapa jenis karya dalam waktu yang bersamaan, biasanya itu saling mempengaruhi. Karena misalnya dia menulis prosa, tetapi narasinya sangat puitis. Ketika dia menulis puisi, justru puisinya sangat naratif. Iya, Nah, betul. jadi kita temukan dalam puisi ini, eh, oke, puisinya itu memang banyak dialog ya. Jadi secara kalau kita telusuri secara unsur-unsurnya, ini memang puisi tentang kehilangan sosok ibu, eh, ya sosok ibu ya. Di Iya, sini. Hmm. Eh, Kelebihannya memang ada di sini unsur teks sastra lain yang masuk dalam teks puisi ini. Jadi ada nama tokohnya itu Kurawa. Kurawa ini saya lupa di dalam Ramayana atau Mahabharata ya. Mahabharata. Oh ya, berarti betul. Misalnya di dalam lagu kan ada seperti titik-titik yang melarikan Dewi Sinta. Jadi itu bukan ya. Nah, jadi Bukan. eh, Anomanobong. iya maksudnya eh, ini yang sempat saya singgung tadi dalam beberapa puisi yang sebelumnya, bagaimana sebenarnya dalam menulis puisi kita sebagai seorang penulis perlu memasukkan ada muatan-muatan lain di dalam teks kita. Muatan lain itu bisa sejarah, bisa filsafat, bisa mitologi, bisa sastra yang lain, sehingga puisi kita ketika dibaca itu tidak hanya sekedar ungkapan pengalaman personal ataupun ungkapan perasaan kita dan pembaca nantinya tidak menganggapnya sebagai sebuah curhat dari seorang penyair. Nah, ini di dalam puisi ini keberhasilan penyairnya adalah bisa memasukkan emosi ya di dalam puisi ini sehingga kita bisa menemukan perasaan kehilangan dan luka batin si tokoh aku lirik dalam puisi ini. Kemudian juga ada unsur dialog yang membuat puisi menjadi lebih segar dibandingkan hanya teks biasa. Sehingga eh, apa yang ada dalam puisi ini seolah benar-benar sesuatu yang nyata, yang hidup, dan kita karena ada percakapan antara tokoh aku dan ibu kita bisa merefleksikan kepada kehidupan kita sendiri ataupun relasi kita dengan ibu. Ini tadi yang sempat saya singgung di puisi Mbak Diah tentang laut, kemudian ibu, pengalaman yang eh, momen-momen antara anak dan ibu itu yang sepertinya kurang di puisi tadi. Di sini sudah muncul, tetapi di puisi ini mungkin porsinya cukup banyak. Di eh, Kita lihat di bait kedua ini dengan bait ketiga nampak sekali longgarnya. Di, Iya. di bait kedua ada, apakah Kurawa memporak-porandakan kekokohan batinmu? Kemudian di bait ketiga juga terulang. Kini aku hancur akan sebuah kata-kata dari Kurawa, memporak-porandakan dan menghancurkan seluruh angan. Ini memang tidak tahu apakah
Mas Agus ini belum sempat mengeditnya, baru menuangkannya karena ada kata-kata yang sebenarnya perlu diganti ataupun eh, kalau akan berulang pasti ada alasan. Kalau di sini justru yang terlihat itu puisi ini sebenarnya belum belum final, artinya masih perlu disunting dan belum sempurna sebenarnya, masih perlu dilakukan tahap editing dan eh, ya merevisinya. Seperti di sini, kalau secara penulisan ada Kurawa itu kan sebenarnya ya secara teknis itu kan memakai huruf K-nya besar. Kemudian Iya, di betul. ya di bait ketiga juga konstruksi barisnya juga agak berbeda di baris terakhir itu rindu pada peraduan yang telah lama menghilang meninggalkanku penuh luka dan air mata. Sebenarnya barisnya bagus, tetapi secara konstruksi itu mengganggu keindahan dari tipologi puisi. Jadi puisi ini secara visualnya memang sepertinya ya perlu dirapikan karena ada baris-baris itu yang tidak menunjukkan konsistensi antara jumlah kata-kata yang digunakan. Jadi perlu dipertimbangkan lagi. Jadi memang perlu direvisi. Yang menarik di puisi ini memang ada unsur epos Mahabharata ya. Cuman kita tidak tahu juga sebenarnya Kurawa ini mungkin orang yang sudah terbiasa membacanya tahu mungkin siapa Kurawa ini. Apakah Kurawa ini memang orang yang tidak punya ibu atau bagaimana, tetapi di dalam puisi ini kemunculan Kurawa memberikan bobot dan muatan pada puisi sehingga pasti pembaca akan mencari referensi siapa sebenarnya Kurawa. Nah itu, jadi dialog-dialognya kalau bisa memang perlu dipertimbangkan. Dialog dalam puisi itu berbeda dengan dialog di dalam cerpen atau novel. Di dalam puisi biasanya meskipun dia dialog, dia tetap apa ya perlu dibuat sepuitis mungkin. Kemudian di puisi ini juga pesannya terasa sangat verbal sekali. Jadi kita temukan di bait terakhir. Kau lelaki boleh menangis jika kau merindukan ibumu, tapi janganlah angkara murka menguasai seluruh jiwamu. Ingat kekuatan cinta dari ibu, kau tumbuh kuat bukan lemah, nak. Jadi ini terasa sangat lugas sekali. Di sementara puisi seyogyanya itu dia simbolis dan tidak eh, terang-terangan menyampaikan pesan seperti itu. Jadi kalau saya ingin boleh memberikan masukan kepada Mas Agus ya, yang pertama itu dialognya perlu dipersingkat, kemudian tetap mengandung metafora. Jadi jangan hanya seperti dialog dalam keseharian ataupun dalam sebuah prosa. Jadi dialog dalam puisi mestinya lebih padat. Kemudian struktur bahasa juga perlu dipersingkat sehingga eh, tipologi puisinya tetap rapi dan teks puisinya juga tetap enak dipandang. Jadi jangan sampai terlihat ada apa ya baris yang berbeda eh, panjangnya antara satu baris dengan baris yang lain dalam bait. Kemudian eh, nah akhir ini diusahakanlah eh, ada ironi yang ditinggalkan dan pesannya sebanyak jangan versan yang verbal ataupun yang tersurat. Jadi eh, dia memang mengandung pesan tetapi nanti eh, pembaca yang menyimpulkan sendiri. Mungkin itu untuk puisi Mas Agus. Ada feedbacknya, Mas? Kayaknya cukup deh. Terima kasih banyak ya ini masukannya. Ini saya ingin ini mencoba kembali lagi. Ini udah lama nggak berpuisi. Ya, terima kasih. Ya, Nanti mungkin bisa dibaca lagi dan bisa dirapikan lagi dan ya siap. ya itu karena puisi bagaimanapun juga ini ilustrasinya ini seperti sebuah kristal. Artinya dia benar-benar struktur yang padat. Kemudian yang bisa tadi yang multi interpretasi. Jadi dalam sebuah puisi itu memang ada diksi
dan diksi ini mempertimbangkan unsur bunyi. Karena tanpa bunyi, tanpa kata-kata yang kita pilih, estetika puisinya akan tidak kuat. Jadi kalau istilahnya itu tidak puitis. Kemudian puisi bagaimanapun juga yang disasarnya bukan akal pikiran, tetapi lebih ke hati, jadi perasaan. Makanya ketika menulis puisi, usahakanlah ada emosi yang hadir di dalam puisi tersebut. Kemudian hakikat puisi adalah simbol, jadi gunakanlah metafora sehingga pesan yang kita sampaikan tidak jatuh ke pesan yang verbal. Di puisi itu bukan sebuah khutbah ataupun ceramah. Nah, sebelum saya akhiri, ini ada kutipan puisi dari Nizar Kobani, penyair Suriah. Aku tak pernah mencoba turunkan hujan, juga keluarkan dari kantong sebilah bulan. Cinta itu memiliki undang-undang, maka saat tengah berbuah, jangan pernah ya kau biarkan. Nah, itu sedikit. Barangkali itu Mbak Vita, saya ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan semuanya yang sudah mengirimkan puisi dan masih menyimak sampai malam ini. Mudah-mudahan nantinya kami di Divisi Karya bisa menerima lagi puisi dari kawan-kawan semuanya dan kita bisa diskusikan bersama. Karena selama ini yang dominan dari FLP itu karya-karya prosa, cerpen atau novel dan eh, puisi adalah sebuah jenis yang bisa dilirik oleh kita di anggota FLP karena eh, kita bisa lebih apa ya tertantang untuk mengeksplorasi gagasan kita menggunakan kata-kata. Mungkin itu Mbak Vita, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bang Raffi atas tulisannya malam hari ini. Berhubung sudah pukul 20 lewat ya, tadi juga udah sempat diskusi. Apakah kita akan membuka diskusi lagi Bang Raffi, Pak Bambang? Cukup aja Vita. Cukup ya. Tapi nanti kalau ada masukan untuk kegiatan kita ke depannya akan seperti apa, silakan sampaikan di grup. Nanti kita bincangkan di teman-teman divisi karya. Itu saja untuk malam hari ini. Terima kasih kepada teman-teman ya yang udah hadir dan memberikan respon atas masukan yang diberikan oleh mentor kita. Dan terima kasih banyak kepada Pak Bambang Karyawan dan Bang Rahdi yang sampai malam hari ini masih standby dan berusaha totalitas ya untuk memberikan masukan-masukan. Tentu saja setiap pertemuan itu memberikan insight baru ya dalam penulisan puisi. Sehat selalu Pak Bambang, Bang Rafdi, dan bertemu di bulan depan ya karena pasti ada puisi juga yang belum dibahas untuk pertemuan selanjutnya. Sekali lagi terima kasih dan kita tutup dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Eh, kita tutup juga dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat istirahat. Waalaikumsalam. And all aja Vita.